Oke, kita lanjut bahas soal nomor 6 sampai dengan 10. Masih di mini test 1. Buat kamu yang mau nonton video ini, pastikan kamu jawab dulu soalnya yang ada di description video ya. Ada link yang udah aku tautin di sana. Oke, first we try for the number 6 ya. Nah, di sini soalnya adalah manakah gaya antar molekul yang paling kuat dalam molekul CH2Cl2. Jadi molekulnya adalah CH2Cl2. Mana gaya antar molekul yang paling kuat? Nah, masih ingat bahwa ada beberapa gaya antar molekul yang harus kalian pahami gitu ya. Bahwa saya singkat aja, gaya antar molekul itu adalah GAM gitu ya. Gaya antar molekul itu terbagi berapa macam ya. Yang pertama ada gaya London force ya, atau gaya London ya. Gaya London ya. Ini terjadi untuk molekul-molekul yang sifatnya nonpolar. Jadi untuk yang nonpolar itu mostly gayanya hanya gaya London saja. Kemudian kalau ingat bahwa gaya London itu juga bisa terjadi di molekul yang sifatnya polar, nggak harus selalu yang non-polar ya. Jadi yang polar pun dia punya gaya London, tapi kecil, lebih besar gaya dipol-dipolnya gitu ya. Kemudian ada yang kedua, disebutnya adalah gaya dipol-dipol. Nah, dari namanya kelihatan ya bahwa ada dipol, berarti ada kutub ke satu arah gitu. Makanya ini akan menjadi polar. Jadi ini untuk yang senyawa polar, dan yang polar tuh bisa dipol-dipol. Kemudian berikutnya gaya ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen ini sebenarnya itu adalah dipol-dipol juga. Dia bagian dari dipol-dipol. Tapi ikatan hidrogen itu lebih kuat daripada dipol-dipol, sehingga nanti yang molekul punya ikatan hidrogen itu cenderung kekuatan interaksinya lebih kuat sesama molekulnya dibanding dipol-dipol. Jadi dia sebenarnya polar dan polar juga ya, cuma bedanya dia spesifik hanya terjadi untuk molekul yang punya ikatan HF, kemudian punya ikatan HN, kemudian punya ikatan HO gitu ya di dalam molekulnya. Dengan molekul yang lain nanti dia berikatan, boleh sesamanya atau dengan yang lain, asal nanti ikatannya antara F gitu ya, F yang berikatan sama H, atau N yang berikatan sama H, atau O yang berikatan sama H. Nanti ikatannya bisa sama O, bisa sama bisa sama H yang lain dari molekul lainnya, juga H dari molekul lainnya, juga H dari molekul lain gitu ya, model ikatan hidrogen. Kalau van der Waals ya sebenarnya dia mewakili semuanya. Jadi kalau yang D itu van der Waals ya sebenarnya mewakili London, dipol-dipol sama ikatan hidrogen. Nanti mungkin kalau pernah belajar juga ada istilahnya yang keempat itu gaya dipol-dipol terimbas ya, atau dipol-dipol sesaat, dipol-dipol terimbas ya, atau sesaat. Sebenarnya ini istilah lain untuk yang mewakili senyawa polar sama non polar. Jadi kesana nanti gini, kayak polar ini memberikan kepolarannya terhadap si non polar kayak dalam waktu sekian detik. Jadi seakan-akan dia menjadi polar terus mengkutub. Padahal terbalik lagi. Jadi ini disebutnya dipol-dipol terimbas atau sesaat. Jadi harus ada molekul polar di situ ya. So, untuk CH2Cl2, nah ini menarik ya. Untuk meramalkan polar nggak polar bisa menggunakan momen gaya sebenarnya. Jadi kalau kita gambarin CH2Cl2 itu bentuknya begini ya. CH2 kemudian Cl, ini Cl juga gitu. Nah, kalau kita ambil electronegativity, kalian masih ingat ya bahwa makin ke kanan dalam satu sistem periodik unsur itu akan menyebabkan suatu atom atau unsur itu makin elektronegatif ya. Elektronegatif. Apa sebabnya kalau elektronegatif? Dia akan menarik ya, elektron dari atom lain yang kurang elektronegatif. Jadi misalnya saya punya H dan C yang atas ini, maka arahnya kemana gitu? Maka arahnya nanti, sebentar kita hapus sebentar nih, kayak kurang tepat pakai garis. Kalau saya punya H yang ini dan C yang ini, maka otomatis nanti elektronnya akan mengarah kemana kira-kira persebaran distribusinya. Siapa lebih kanan di tabel periodik unsur, H atau C? Karbon ya, karbon di golongan 4, H di golongan 1. Maka elektronnya akan berpindah ke C gitu. Kemudian kalau saya ganti sama Cl yang ini, maka otomatis C sama Cl lebih kanan siapa posisi di tabel periodik? Cl, maka arahnya ke Cl kan.
maka arahnya akan berpindah ke Cl gitu, elektronnya. Sama juga yang bawah ini juga ke Cl, maka otomatis yang H yang ini ya, H yang ini itu nanti jadinya arahnya adalah ke C juga. Jadi coba perhatikan arahnya sekarang ya. Jadi arahnya akan mengkutub ke satu arah. Jadi posisinya perhatikan di sini, yang pertama H yang ini dengan Cl, H kan ke C, kemudian Cl juga ke C ke Cl, jadi arahnya kemari. Ini disebutnya polar karena mengkutub ke satu arah. Sama juga dengan yang ini. Kutubnya kemana? Ke sini kan? Karena ini ke C, ini juga ke Cl. Maka menjadi polar juga. Sehingga di sini CH2Cl2 itu sifatnya adalah polar. Kalau sifatnya polar, maka yang paling spesifik ada dalam molekul itu gaya interaksinya adalah dipol-dipol. Maka jawabannya adalah yang B, gitu ya untuk nomor 6. Oke, kita lanjut nomor 7. Wah, nomor 6 aja udah panjang banget ya penjelasannya. Nah, nomor 7, senyawa berikut ini manakah yang paling sukar larut dalam CCl4 cair? Nah, lihat nih. CCl4 itu sifatnya apa? Kita buat dulu. C, Cl, 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 begitu ya. Nah, maka di sini kalau kita buat bentuk kayak tadi lagi, saya buat dispersi atau momen dipolnya. Kita perhatikan momen gayanya jadi, kenapa warna hitam nih? Wait. Sebentar. Kalau saya ambil Cl ini sama C, maka arahnya kemana? Ke Cl kan, karena Cl lebih kanan posisi tabel periodik. Ini juga ke Cl, ini juga ke Cl, ini ke Cl. Nah, beda sama yang tadi ya. Sama yang tadi kan ada yang searah. Tapi kalau ini perhatikan arahnya CCl, jadi ke atas, ini ke bawah. Jadi ada apa ya, perlawanan, sehingga dia menyebabkan tidak polar. Karena dia sudah sama arah ke atas dan ke bawah momen gayanya. Masih ingat resultan gaya? Kalau resultan gaya itu anggaplah F1 searah dengan F2, maka itu resultannya dijumlahin kan. Tapi kalau dia beda arah, maka nanti dikurangin. Nah, itu ya. Kemudian kalau yang Cl yang di kiri kanan juga sama. Satu arahnya itu ke gimana ini? Satu arah ke kiri, satu ke kanan. Berarti tetap menjadi nonpolar juga. Jadi makanya CCl4 ini sifatnya nonpolar. Ingat, kelarutan itu sangat dipengaruhi oleh sifat dari molekulnya. Jadi kalau molekul yang polar itu hanya sukanya ke yang polar. Nah, gitu pun sebaliknya, kalau dia non-polar, dia akan like non-polar juga, gitu. Maka kalau CCl4 sifatnya non-polar, maka dia hanya melarutkan yang non-polar. Maka yang nggak mungkin larut yang mana? Nah, kita lihat yang A. Yang A itu pilihannya adalah NH3 kan? Kita lihat NH3 itu bentuknya polar atau enggak. Kita buat bentuk molekul NH3 itu berarti N, kemudian ada H, ada H, ada H. Ingat ya bahwa N itu nomor atomnya adalah 7. Kalau dibuat konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p3. Dia punya elektron valensi di kulit terluarnya 2 dan 3. Berarti 5 elektron valensi. Karena hidrogen itu kan nomor atomnya 1. Berarti 1s1. Untuk stabil, hidrogen hanya butuh 1 elektron dari N. Karena di sini ada 3 hidrogen yang berikatan, 3 hidrogen, maka hidrogen ini hanya mengambil masing-masing 1 elektron dari N. Jadi otomatis N udah habis 3 elektron. Maka sisanya berapa? Ada 2 elektron bebas ya, betul. Jadi ada 2 elektron bebas yang bersisa pada N. Disebutnya sebagai pasangan elektron bebas. Berarti berapa jumlahnya? Hanya 1 pasang. Dan umumnya untuk yang punya elektron bebas itu dia menjadi polar. Tapi kita bisa lihat dari bentuknya. Sekarang perhatikan, kalau N sama H, siapa lebih kanan di tabel periodik unsur? N ya, maka ini arahnya ke N, ini juga ke N, ini juga ke N. Perhatikan, kutubnya semua ke N kan? Elektron bebas selalu menjauhi bidang, jadi ke atas, tegak lurusnya. Maka semua menujunya kutubnya kemana sekarang? Ke atas sana, maka otomatis menyebabkan NH3 sifatnya polar. Langsung ketahuan ya bahwa NH3 karena sifatnya polar, maka dia tidak mungkin larut atau paling sukar larut dalam CCl4. Maka jawabannya adalah yang A ini. Oke ya, jadi yang lain kita nggak perlu bahas. Tapi kalau kalian mau bahas juga boleh. Kayak CH3, CH2 ini kan sifatnya, perhatikan ya, kalau yang
Yang B itu sebenarnya bisa juga dibahas. Misalnya saya punya CH4 aja. Atau saya punya CH3, CH3 gitu ya. Atau saya punya CH3, CH2, CH3. Ini yang paling mudah larut dalam air, yang paling mungkin larut itu ini. Si CH4. Semakin panjang ikatan karbonnya, maka dia semakin sukar larut dalam air. Perhatikan jawaban yang B. Ada berapa rantai karbon di situ? Satu rantai, tapi ada berapa karbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rantai karbon. Atom karbon. Berarti rantainya panjang banget. Itu udah pasti sukar larut. Kemudian CO2. CO2 itu juga non-polar. Coba gambarin ya. Berarti CO2 tuh kita gambar gini kan. Nomor atomnya 6. Berarti 1S2, 2S2, 2P2. Berarti valensinya ada 4 elektron valensi. Kalau kita gambarin struktur Lewisnya C. Nah, O itu 8. Berarti 1S2, 2S2, 2P4 ya. Maka elektron valensinya ada 6. Nah, untuk stabil butuh berapa elektron? Hanya butuh 2 elektron. Jadi dia mengambil 2 dari C. Karena C ada 4 elektron, diambil 2 pasang. Karena O-nya 2 kan. Maka jadi nanti begini. Nanti masuk O gitu ya. O itu bawa masing-masing 6 ya kan. Nah, berikatanlah mereka seperti ini. Maka jadinya C rangkap 2. Karena 2 pasang maka 2 rangkap. O. C dan O siapa lebih kanan di tabel periodik unsur? O ke kanan kan. Ini ke kiri kan. Saling berbalik arah. Maka resultan gayanya menjadi 0. Maka otomatis menjadi non-polar. I2 udah jelas non-polar ya. Karena iodium itu tidak larut. Iodin itu nggak larut dalam air. Oke. Sekarang kita lihat yang E udah saya bahas juga. Maka jawaban udah pasti yang A. Oke, lanjut kita bahas nomor 8. Nomor 8 itu, nah perhatikan ya. Dia bentuknya diagram. Jadi diagram di sini model 2 dimensi air pada temperatur. Jadi yang pertama tuh gambarnya untuk molekul air saja. Kemudian ditambahin sukrosa ya. Nah, sukrosa itu gula ya, gula tebu ya, ditambahin sukrosa atau gula pasir yang kita sering konsumsi. Katanya manakah yang merupakan diagram yang paling tepat untuk mempresentasikan sistem yang sama sudah penambahan sukrosa. Jadi sebenarnya awalnya pada saat diuapkan molekul air itu di gambar pertama itu ketika diuapkan, ini anggaplah molekul air ada banyak di sini. Saya gambarin begini aja ya biar cepet. Ini ada banyak molekul air. Kemudian yang menguap itu hanya kayaknya air lebih cocok warnanya biru ya. Saya ganti deh. Ini air. Wadif, gimana ini konsepnya? Saya ganti warna. Misalnya air nih awalnya di sini, kemudian ini air. Kita buat dulu keterangan ya. Air itu berarti molekulnya adalah H2O yang warna hitam itu ya molekulnya. Nah, hitam ya. Ini presentasinya ini gitu ya. Maka dia akan menguap sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian dimasukin sukrosa ke dalamnya. Sukrosa, which is molekulnya bentuknya bagaimana? Bulat putih aja deh, kita gambar gini ya. Ini sukrosa. Maka tujuan adanya sukrosa di situ adalah untuk menurunkan tekanan uap sebenarnya. Jadi otomatis ketika sukrosa masuk, itu air makin sulit menguapnya. Kenapa? Karena nanti air itu akan semakin kuat interaksinya sesama molekul. Jadi karena sukrosa ini sifatnya beda sama air, maka dia sesamanya akan menguatkan kohesinya. Jadi otomatis air akan lebih kuat berikatan sesamanya sehingga air akan semakin susah larut. Karena apa? Karena yang terjadi setelah penambahan sukrosa adalah si sukrosa itu akan masuk ke dalam molekul air. Jadi dia akan mengisi ruang-ruang di molekul air. Sukrosanya akan masuk ke sini. Ini sukrosa. Sehingga airnya akan sulit menguap. Sehingga yang menguap mungkin cuma tinggal sedikit sekali yang menguap. Jadi tadinya ada 6, tinggal 4. Nah, jadi kalau misalnya kalian pilih yang yang nomor A, itu sukrosanya ikut menguap. Itu nggak mungkin. Kalau yang B, itu airnya justru makin banyak menguap. Itu nggak mungkin. Karena pasti akan sedikit menguapnya. Kalau yang C itu 5, itu masih tergolong 6 juga sama, nggak ada perubahan.
Kalau yang D juga ada 7 molekul air dan 2 sukrosa, itu aneh. Kemudian yang E hanya 4 molekul air. Jadi yang paling benar, paling tepat merepresentasikan ini adalah yang E. So jawabannya adalah E ya teman-teman. Gitu. Lanjut nomor 9. Kenapa goyang-goyang terus ya? Nomor 9 ini soalnya adalah, oke ini soal hitungan ya. Jika 75 mili kita punya HNO3 konsentrasinya 0,25, volumenya 75 ml. Kemudian kita punya KOH konsentrasinya sama 0,25 molar juga, volumenya 70 ya, 70 mili. Pertanyaannya, berapa molaritas dari garam yang dihasilkan? Oke, berarti ini reaksi antara siapa dan siapa? HNO3 berarti asam ya. KOH itu adalah basa. Sama-sama asam kuat. HNO3. KOH juga basa kuat. Jadi kalau direaksikan hasilnya garam tambah air. Kita buat ya. HNO3 ditambah KOH. Ayo, hasilnya apa? Tukar aja ionnya. Ini HNO3 itu kan H+ sama NO3-. Kalau KOH itu adalah OH- dan K+. Tukarkan muatannya. Jadi H+ akan bereaksi sama OH- gitu ya. Sedangkan NO3 akan bereaksi sama K+. Jadi hasilnya nanti adalah gimana nih? Wait. Hasilnya adalah KNO3, which is ini adalah garamnya ya, ditambah sama H2O. Jadi reaksi antara asam dan basa selalu hasilnya garam tambah air. Oke, kita lihat reaksinya udah setara belum? Di kiri K-nya 1, ini juga 1. Di NO3-nya 1, ini juga 1. Ya udah setara ya berarti ya, cek aja semuanya. Nah, untuk reaksi begini kita harus buat keadaan awal ya, atau mula-mula awal reaksi sama sisa. Nah, jadi ingat yang di kiri selalu kita kurang, yang kanan kita tambah. Kita mau nyari garamnya berapa nanti. Awalnya bereaksinya, perhatikan. Kalau reaksi di sini yang dimasukkan molnya. Jadi karena di situ ada volume dan molar, maka kita bisa mencari mol HNO3. Jadi mol HNO3 di awal itu adalah molar kali volumenya. Molarnya adalah 0,25 kali volumenya 75. Tapi ini mili ya, ingat ya. Jadi nanti hasilnya bukan mol tapi milimol karena masih pakai mili. Jadi kita buat dulu perkaliannya antara 0,25 dengan 75. Berapa tuh hasilnya? Dihitung ya, hasilnya adalah kali 75 itu adalah 18,75 ya. Milimol. Masukkan kemari 18,75. Kemudian molnya KOH ya, mol KOH itu adalah sama molar kali volume juga. Berarti 0,25 dikali 70. Berarti 0,25 dikali 70. Berarti 17,5. Berarti 17,5. Nah, dari sini kelihatan yang lebih kecil siapa? KOH ya. 17,5 dan 18,7. Berarti yang habis bereaksi adalah KOH, 0 hasilnya. Maka karena ini adalah 1, ini juga 1, maka molnya akan sama. 17,5 juga yang bereaksi. Jadi hasilnya berapa? 18,75 dikurang itu ya. Itu 1,25 bersisa ya. Bersisa siapa? Ini dia ada sisa, kita sebutnya sisa asam ya. Jadi nggak habis bereaksi ya. Jadi kita sebutnya sebagai sisa asam gitu. Ini kita sebut sisa asam. Nah, untuk garamnya mengikuti yang mana? Yang habis bereaksi. Karena ini 17,5, ini juga 1, maka tetap 17,5. Maka hasil sisanya 17,5, karena di awal dia nggak ada kan. Nah, maka garamnya udah dapat nih 17,5 milimol. Kita mau nyari apa? Konsentrasinya kan ditanya. Nah, diubah dulu. Jadi untuk mencari dari mol, kita punya 17,5 milimol KNO3. Kira-kira berapa molar ya dia? Gitu. Pakai rumus yang sama, jadi otomatis mol adalah molar kali volume kan. Berarti molar adalah mol per volume. Cuma bedanya karena KNO3 ini diperoleh dari reaksi asam dan basa, maka yang dipakai adalah volume campuran. Maka molnya adalah 17,5 milimol tadi ya, dibagi sama volume campurannya.
Campurannya berarti tadi reaksinya antara siapa sama siapa? Ini kan 75 mili sama 70. Totalnya adalah 145 ya. 145 mili. Berarti hasilnya berapa? Kita cari lagi. Berarti 17,5 dibagi 145 ya. 17,5 dibagi 145. Hasilnya adalah 0,12 ya. 0,12 sekian lah ya molar. Berarti yang paling mendekati jawabannya yang C ya, 0,125. Begitu untuk nomor 9. Bisa dipahami ya semuanya. Nomor terakhir nomor 10 ya. Kita bahas yang nomor 10 sekarang. Nah, nomor 10 ini zat cair berikut yang mempunyai massa molar hampir mirip ya. Oke, berdasarkan data tekanan uapnya, ramalkan mana zat cair yang interaksi antar molekulnya paling lemah. Nah, ingat, jadi ternyata udah saya sebutkan tadi ya bahwa tekanan uap itu dipengaruhi sama gaya antar molekul. Jadi ibaratnya begini, kalau molekulnya makin kuat tarikan sesamanya, maka makin susah kan menjadi uap. Kan logikanya begitu. Kalau makin lemah, maka makin mudah menguap. Lihat aja tuh, di sini pilihannya kalau yang A itu adalah asam asetat kan. Asam asetat di situ diketahui tekanan uapnya adalah P-nya 14 mm Hg. Kemudian ada etil klorida. Etil klorida itu diketahui P-nya adalah 1050 mm Hg. Kemudian ada etil metil ether yang C ya. Itu P-nya adalah 1260. Kemudian yang D diketahui butana, itu P-nya adalah 1550. Kemudian yang E diketahui P-nya adalah 35 mm Hg. Ditanya yang paling lemah kan, berarti yang paling mudah nguap. Jadi kalau antar molekul, gaya antar molekulnya paling lemah, maka dia memiliki tekanan uap paling tinggi. Ya, paling tinggi. Yang mana kalau gitu yang paling tinggi? Jelas ya jawabannya yang ini ya, yang D kan. Maka dia paling lemah antar molekulnya karena paling mudah nguap gitu ya. Jadi ini disebut sebagai yang paling lemah ya, paling lemah GAM-nya. Kalau gitu saya balik soalnya. Jadi jawabannya tadi untuk ini yang D ya. Kalau saya balik, yang mana gaya antar molekulnya yang paling kuat? Jawabannya yang yes. Jawabannya adalah yang A. Ini paling kecil kan tekanan uapnya, maka ini yang paling kuat GAM-nya. Ya. Jadi ini bentar. Paling kuat GAM-nya. Jadi gitu ya untuk soal nomor 10. Kita akan lanjut bahas soal 11-15 di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya tutup. Bye-bye.